Kak. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd, maybe. El día que el día se iba a tratar. Cek, cek, cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Warahmatullahi wabarakatuh. lebih dahulu ya. Sudah ada 64 orang. Bentar bang ya, masih di jalan bang. Oke, siap. Siapa yang masih di jalan? Nah, Ana bang, Ana. Revi bang. Ya, baik, di tengah ini udah ada pemateri kita ya, Bang Fadlan. Mungkin kita sapa dulu satu-satu ya, Bang ya. Mungkin kita tanya dulu. Ya, di sini ada mungkin Ina Aulia Anatasha. Kenalan dulu dari mana? Halo semuanya. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Wina Auliana. Saya dari Kota Tanjung Balai. Wina dari mana? Dari Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung. Tanjung Balai. Oh, Tanjung Balai. Oh, jauh dari Tanjung Balai ya. Mahasiswa baru. Iya bang. Di UIN. Winsu juga. Oh, Winsu. Ini ada Wina. Hai Wina. Selanjutnya kita beralih mungkin ke apa ya? Ke Febrian. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian dari Langkat, Bang. Dari Langkat. Iya, Ya. iya. Mungkin universitasnya bisa disebutkan Oh, semester berapa? asal universitas dari UIN Sumatera Utara. Iya, semester 1 Bang, masih maba. Oh, masih semester 1, masih maba ya. Oh, Iya, ini benar. masih banyak maba ya yang untuk webinar malam hari ini. Ini siapa? Abang itu? Ini siapa? Selanjutnya kita sapa lagi siapa ya kira-kira? Boleh ke Dela Puspitasari? Aduh, ini bisa Kak dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dela belum dibuka Dela mic-nya. Masih mute.
Apa nih? Masuk dulu. Orang ini bisa pakai background gitu ya? Bisa. Berarti kan Bang, aku pengen nanya nih bang. Mana Dela? Oh, hilang Dela tadi. Bang, Yuda bang, pengen nanya bang. Oke, kita beralih lagi ya. Ini sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Kebetulan tadi ini juga di jalan. Selanjutnya mungkin kita sapa Siti Zahra. Boleh perkenalan Siti Zahra dari mana, identitasnya juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gak mudah masih aplikasinya kayak mana? Mana ya? Bang, mana ya public speak? Kan aja sama. Ini ya? Yang ngomong kok nggak ditangkap gitu? Bang nggak dengar ngomongnya. Bang ini enggak public. Ini namanya video call. Jadi kita tunggu ditunjuk dulu baru gitu. Organisasi BPKP itu. Oh, tadi ya namanya. Alright bang. ماذا درسنا الآن؟ نستمتع
Ya, izin teman-teman, mohon maaf sebelumnya tadi ada masalah teknis ya. Ini izin ya tadi. Baik, kita tidak berlama-lama. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Diki Pratama selaku moderator kita pada acara PLA, webinar PLA pada malam hari ini. Saya juga sebagai pemimpin umum ya di LPM Dinamika Winsu. Mungkin teman-teman sedikit saya jelaskan bahwasanya PLA adalah ruang belajar lintas generasi yang diinisiasi oleh Persatuan Alumni Dinamika atau PADI. Dinamika sendiri adalah lembaga pers mahasiswa yang ada di UIN Sumatera Utara. Program PLA ini hadir sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi, mempertemukan alumni dan kru Dinamika, serta menciptakan ruang kontribusi dan bermanfaat untuk orang banyak. Melalui PLA, alumni yang telah berpengalaman di berbagai bidang, baik bidang jurnalistik, bidang pendidikan, ASN, bisnis, maupun profesi kreatif, diberi ruang untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita inspiratif. Tadi saya sudah perkenalan ya. Selanjutnya, mungkin kita sebelum webinar, kita ada syarat dan ketentuan bagi peserta. Mungkin bisa dibaca, ini akan saya share di grup. Nah, ini boleh dibaca ya teman-teman semuanya. Untuk syarat dan ketentuan, klaim bonus sertifikat bernama. Yang pertama itu hadir full di webinar dengan membuktikan screenshot aktivitas webinar. Selanjutnya upload story IG yang berisi screenshot ajakan ikut serta insight webinar. Lalu mention @Fat Ahmed, @Diki First, @Mediapadi, dan @LPM Dinamika. Ini catatan, akun tidak di privat ya teman-teman semuanya. Selanjutnya konfirmasi dan kirim link story dengan klik link yang ada di sini ya. Boleh dilihat linknya. Mungkin tidak perlu lama-lama lagi. Kita di sini sudah kehadiran pemateri kita, yaitu Bang Ahmad Fadlan. Kita sapa dulu ya. Halo Bang. Halo Diki. Ya. Di mana sekarang Bang posisi? Di rumah nih, di Medan Di Johor. rumah ya. Mungkin perkenalan dulu ya terkait dengan Bang Fadlan. Tapak tilas dan prestasi beliau merupakan pemimpin umum Lembaga Pers Mahasiswa LPM Dinamika Winsu pada tahun 2022, tahun 2023. Selanjutnya beliau merupakan delegasi UIN Sumatera Utara pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional. Deklat Timnas 3 oleh Diktis Kementerian Agama di Surabaya. Wow, ini prestasi yang sangat membanggakan ya sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, beliau merupakan sekretaris bidang humas pengurus daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Deli Serdang 2024-2026. Mungkin teman-teman ada yang dari KAMI. Selanjutnya, beliau merupakan finalis MTQ Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran atau KTIQ tingkat Kota Medan. Selanjutnya Kasubdif Asisten Persatuan Alumni Dinamika atau PADI 2024 dan Certificate Public Speaking LKP Well Done Skills Nawara Pratama. Mungkin sedikit tapak tilas dan prestasi beliau. Tidak perlu lama-lama lagi ya teman-teman. Mungkin kita langsungkan saja untuk pematerinya kepada Bang Fadlan. Saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Teman-teman, kita buka webinar pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Nanti kalau saya bilang sebutkan pantunnya, teman-teman seperti biasa bilang cakep ya. Boleh on mikrofon ya. Cakep. Belum mulai udah bilang cakep aja nih. Main sepeda di malam hari. Cakep. Lemes sekali cakepnya. Main sepeda di malam hari Cakep. bersama teman baru rasanya. Cakep. Selamat datang di webinar Public Speaking Padi Learning Academy malam hari ini. Cakep. Di bawah. Beri applause untuk kita semua dong. Boleh di kamera, boleh di kolom chat. Oke. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Apa kabar nih? Dari daerah mana aja? Boleh dong tulis di kolom chat dari daerah mana aja. Kalau saya dari Medan, teman-teman. Tepatnya di Medan Johor. Teman-teman dari mana? Jakarta. Oke. Langkat Berseri. Oke. Tanjung Balai. Oke. Medan, Kudus, Jawa Tengah. Wah, ada dari Kudus nih. Purwakarta, Tembung. Oke. Riau, Kuala mana? Bandung, Bogor. Wah, ini webinar nasional nih, itu bisa kita bilang ini ya. Dari berbagai daerah ada nih. Marelan itu provinsi mana ya? Marelan, oke. Amplas, Medan Amplas. Brastagi, oke. Salam Brastagi, Tembung. Oke, nah teman-teman, oke nggak apa-apa kalau lagi tidak memungkinkan nggak apa-apa. Menyesuaikan aja kameranya. Rantau Perapat, oke. Saya pernah ke Rantau Perapat tahun lalu terakhir. Oke, Perbaungan Sibolga. Oke, Sibolga dari pantai Barat, Sumatera. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, santai aja. Malam hari ini kita belajar bareng. Nah, pastikan teman-teman mengikuti webinar pada malam hari ini dengan ternyaman, duduk senyamannya, boleh disiapin tumbler atau makanan-makanan ringan biar lebih santai ya. Oke. Pastikan teman-teman terlibat 100% dan on cam ya tentunya supaya kita lebih interaktif. Walaupun malam hari ini kita belajar secara daring tapi tidak menyurutkan semangat belajar kita untuk belajar public speaking. Gimana teman-teman, siap? Kalau siap boleh dong ketik di kolom chat siap gitu. Oke. Mana nih? Siap. Kalau nggak siap kita lanjut nih. Oke, siap. Siap. Oke. Sip. Kita share screen dulu ya. Sudah terlihat teman-teman? Belum, Bang. Belum ditekan tombol merah lagi. Sekarang udah terlihat? Waduh, Bang. Oke. Masih belum, Bang? Masih belum? Ah, serius? Masa sih? Udah Bang, sudah. Udah ya. Oke. Sebentar. Oke, sip. Ah, sudah. Oke, sekarang jumlahnya ada 77 partisipan. Nah, teman-teman jangan lupa nanti ada e-sertifikat bernama ya, dan ada syarat ketentuan tadi sudah disampaikan oleh Bang Diki di grup. Jangan lupa ambil screenshot dan buat insight di story. Jangan lupa tag Instagramnya ya teman-teman. Oke, baik. Nanti akan ada door prize juga khusus untuk 2 orang. Yang pertama itu adalah teman-teman yang aktif di webinar. Yang kedua adalah untuk story terbaik, termenarik. Nah, nanti akan disampaikan hasilnya di akhir sesi ataupun nanti di grup akan disampaikan juga. Teman-teman, jadi jangan lupa abadikan momen kita pada malam hari ini karena PLA ini diadakan setiap bulan, insya Allah selalu ada teman-teman, dan ini perdana public speaking. Nah, makanya teman-teman mahasiswa baru nih cocok banget nih untuk siap memasuki dunia kampus. Oke, gimana, ready? Kalau ready, ketik ready di kolom chat. Oke. Apa tuh? Ready. Sip, kita lanjut ya. Baik, sudah jelas ya teman-teman tampilan layarnya. Oke. Nah, malam hari ini judul webinar kita adalah Public Speaking for Gen Z Campus Life. Kuasai skill bicara, temukan potensi dirimu. Nah, teman-teman di sini pada Gen Z semua kan? Atau ada di sini milenial? Barangkali boleh tulis di kolom chat. Atau bahkan ada Gen X. Kayaknya nggak mungkin ya. Oke. Yang Gen Z boleh tuliskan di kolom chat. Gen Z. Atau ada Gen Alpha nih yang masih sekolah. Gen Alpha ada sekolah nggak sih? Belum. Gen Z. Sip. Nanti ada Alpha, Beta, Theta, apalagi ya, Gamma gitu ya. Macam-macam pengertiannya. Oke. Nah, teman-teman di sini ada secercah quotes awal untuk memulai materi kita pada malam hari ini. Public speaking bukan soal siapa yang paling pintar,
tapi siapa yang paling berani memulai. Maka teman-teman, sama-sama kita apresiasi. Teman-teman hari ini sudah bersedia join ke Zoom meeting untuk belajar bareng. Karena teman-teman banyak di luar sana yang barangkali tidak memilih untuk belajar. Karena besok tanggal merah ya, besok libur ya. Nah, barangkali memilih untuk santai, liburan, dan segala macam. Tapi malam hari ini teman-teman di sini, kita sama-sama belajar public speaking. Beri applause dulu dong untuk kita semua. Oke, next. Nah, tadi sudah dikenalkan sekilas oleh Bang Diki ya. Nah, ini juga sekilas kita sampaikan kembali bahwa nama saya Ahmad Fadlan, Sarjana Ilmu Komunikasi dari UIN Sumatera Utara ya. Lulusan tahun 2023, maksudnya 2019. Ada yang seangkatan di sini? Kalau ada seangkatan, ketik di kolom chat dong. Nah, teman-teman, saya merupakan seorang Leader Speak Partner, itu singkatan dari Leader Public Speaking, yang membantu banyak orang khususnya di lembaga organisasi untuk meningkatkan kualitas diri, khususnya public speaking, dan bidang komunikasi beserta turunannya, agar menjadi pembicara yang lebih berpengaruh dan berdampak. Teman-teman, saya dulu pernah pengalaman sebagai ketua OSIS, ada juga ketua OSIS di sini, di sekolahnya dulu, kalau boleh tahu di sekolah mana. Salam dari ketua OSIS. Kemudian saya pernah mengikuti aktivitas organisasi ekstra sekolah ya, ada Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, dulu sempat jadi pengurus di Kota Medan. Kemudian saya aktif di sesuai baju yang dipakai di sini ya, di Dinamika sendiri. Dulu saya sebagai pemimpin umum. Pemimpin umum itu ketuanya gitu ya. Di Dinamika sendiri disebut pemimpin umum. Tahun 2023 Kemudian dan banyak pengalaman lainnya. Saya juga aktif di bidang karya tulis ilmiah Quran, teman-teman. Satu waktu bisa kita adakan sharing tentang karya tulis ilmiah ya. Oke. Kemudian kemarin baru mengambil sertifikasi Certified Public Speaking dari Lembaga Kompetensi dan Pelatihan Well-Learned Skills Nawara Pratama. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena malam hari ini bukan tentang saya, teman-teman, tapi tentang kita semua yang ingin belajar public speaking, yang ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya kualitas skill public speaking-nya. Karena public speaking itu, teman-teman, merupakan skill, keterampilan. Keterampilan tentunya dilatih, bukan malam hari ini tiba-tiba besok pagi teman-teman bisa ngobrol di depan rumah Pak RT dan segala macam gitu ya. Kita malam ini belajar sama-sama. Namun sebelum masuk ke materi kita warm up dulu ya. Sepertinya masih ada yang belum on cam nih. Nah, kita warm up dulu ya teman-teman. Silakan on cam supaya kita lebih interaktif, oke? Baik. Nah, warm up-nya apa itu? Tuliskan nama hewan dari huruf B, teman-teman. Tulis di kolom chat apa sih hewan dari huruf B? Boleh? Nah, seperti kita sama-sama berharap tidak keluar satu hewan yang barangkali sekarang lagi ada di benak kita ya. Baru dibilang udah keluar. Oke. Badak beruang. Biawak, oke. Ada yang lain nggak? Banteng. Oke. Buaya darat itu hewan nggak sih? Oh, buayanya di darat gitu ya. Oke. Begu ganjang itu khas Sumut ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengetikkan huruf hewan dari huruf B. Sekarang teman-teman, tuliskan nama buah dari huruf E. Apa nih? Buah apa ya dari huruf E? Kira-kira? Nggak gitu juga, Bang Ahmad Munawar Tambunan. Yes, tahu. 66. Itu yang di Brastagi kalau nggak salah. Apple, yang udah mulai ngaco ini. Enau ya teman-teman. Ada yang tahu enau itu apa? Erbis. Erbis apaan ya? Saya juga baru dengar ini, erbis. Serius itu. Rizka Nurasnida. Oke. Entahlah ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menuliskan nama buah dari huruf E di kolom chat. Next. Nah, kita masih dalam sesi warm up ya. Nah, sekarang teman-teman tuliskan satu kata yang mewakili diri teman-teman di kolom chat. Satu kata ya, jangan banyak kata. Jangan buat jurnal pula di malam hari ini ya. Satu kata apa sih? Komunikatif, ragu, ganteng, pecundang. Wah, ini bahaya nih. Hidup semangat. Setia, kreatif, ekstrovert. Oke. Perempuan. Oke. Ribut. Oh, suka ribut nih kayaknya. Oke, nah teman hati-hati. Apa yang kita simpulkan dari diri kita itu mencerminkan kita. Ya. Apa yang sering kita ulang-ulang itu bisa jadi adalah kita adalah itu.
Maka teman-teman setiap hari selalu gunakan kalimat positif, selalu afirmasi diri bahwasanya kita adalah sesuatu yang kita inginkan. Jangan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Contoh, beda kan kalau kita bilang, contoh deh, ibadah ya, ibadah. Ibadah itu untuk masuk surga atau terhindar masuk neraka. Teman-teman pilih yang mana? Boleh tulis di kolom chat. Nah, ini dua-dua bisa jadi sama, tapi perspektifnya berbeda. Masuk surga ya. Nah, tujuan akhirnya sama, teman-teman. Tujuan kita ibadah untuk masuk surga, tapi kalau dibilang menghindari neraka, ya nggak salah juga, tapi itu hati-hati. Itu kalimat negatif. Maka apapun yang kita simpulkan dari diri kita, mencerminkan, itu bisa menjadi gambaran dari diri kita. Reinkarnasi, wah. Oke. Sip, teman-teman. Kita lanjut ya. Terima kasih sudah menuliskan satu kata yang mewakili diri teman-teman di kolom chat. Oke. Nah, kita masuk nih. Mulai masuk ke kulit-kulitnya. Apa sih itu public speaking? Nah, teman-teman, kita mau di sini saya yakin bukan bukan dari dasar lagi ya, bukan dari anak SD ataupun SMP yang memang perlu didorong. Tapi di sini teman-teman sudah dewasa. Saya yakin sudah umur di atas 17 tahun ya. Ada yang di bawah 17 tahun, angkat tangan. Nah, menurut teman-teman, apa sih itu public speaking? Tulis di kolom chat. Cara berbicara depan umum, yes. Yang lain, mana tahu ada berbeda? Karena malam hari ini kita belajar public speaking itu harus sama persepsinya, perspektifnya harus sama. Kenapa? Karena public speaking itu luas, teman-teman. Ada MC, ada apalagi penyiar radio, ada seorang trainer, motivator juga, seorang public speaker gitu ya. Apalagi pidato juga, public speaking juga, banyak. Keterampilan komunikasi, ngomong depan publik. Oke, sip. Ya, depan umum ya, bukan wall speaking, ngomong depan tembok, nggak gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menuliskan di kolom chat. Nah, public speaking ya, yes, artinya berbicara depan umum. Adalah seni berkomunikasi ya. Kata kunci adalah seni berkomunikasi, lisan untuk menyampaikan pesan, gagasan, pendapat dan ide kepada audiens. Nah, teman-teman, saya sekarang di sini di hadapan teman-teman walaupun secara daring, apakah ini sebuah public speaking? Boleh tulis di kolom chat. Ya atau tidak? Ya. Ada yang jawab tidak nggak? Kira-kira kenapa alasan? Ya, oke, semuanya. Sepakat ya? Berarti adalah public speaking itu adalah berbicara di depan umum. Ya, itu masih dalam arti luas. Sekarang kita semakin menuju ke dalam nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman dibilang menuliskan dari 1 sampai 10, level public speaking teman-teman di level berapa sih? Level 3. Ada yang juga ya. Oke, saya mau satu orang deh, satu orang aja. Kira-kira ada yang mau menjelaskan kenapa sih ngasih nilai segitu untuk dirinya sendiri? Ada yang bersedia? Langsung on mic aja, siapa duluan? Boleh. Ripka, oke Kak Ripka. Oke, siapa? On mic aja nggak apa-apa, langsung aja. Saya, Bang. Oke, silakan. Kenapa ngasih nilai berapa dan kenapa apa alasannya? Karena masih harus yang perlu diperbaiki, banyak hal yang harus diperbaiki daripada sebelumnya. Oke. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dari sebelumnya. Oke, Iya. sip. Ada lagi yang lain yang mau memberikan penjelasan terkait nilainya? Langsung aja. Saya, Bang. Oke, silakan. Saya ngasih nilai 9,5 karena saya waktu kuliah dulu, waktu presentasi itu menjadi makanan saya, Bang, presentasi itu. Karena saya lebih suka ngomong daripada kayak menulis atau apa gitu, Bang. Karena lebih suka berbicara di depan banyak orang gitu, Bang. Terus sering lomba juga baca puisi. Jadi banyak jam terbang juga gitu, Bang. Oke, sip. Di PD nih Kak Ripkan. Tadi ngasih nilai berapa untuk dirinya? 9,5, Bang. Oke, berarti ada 0,5 lagi ya. Itu sudah perfect ya. Oke, malam ini semoga berapa? 11, 12 lebih ya barangkali. Oke. Nah, teman-teman, malam hari ini kita harus bawa pulang sesuatu, teman-teman. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Nah, sekarang udah pukul 8.55 ya. Oke, kita lanjut. Next.
Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan penilaian terhadap dirinya. Itu namanya apa ya? Sedikit autokritik. Autokritik itu adalah bagaimana kita bisa mengkritik diri kita, ya. Jangan taunya mengkritik orang lain aja gitu ya. Terkadang suatu waktu kita perlu mengkritik diri kita. Apa sih yang udah kita buat? Apa sih yang kurang? Apa sih yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Nah, seperti itu. Oke, next kita lanjut. Oke. Nah, teman-teman coba lihat gambar di slide ya. Tadi public speaking adalah berkomunikasi lisan di hadapan umum ya. Tentunya para pemimpin negara otomatis menjadi public speaker ya. Nah, siapa sih yang paling teman-teman kenang dari 4 orang ini? Adolf Hitler. Wah, Muhammad Nur Wahid. Ini kenapa nih? Kenapa milih Adolf Hitler? Boleh cerita sedikit dong? Kenapa? Jokowi. 4 orang, 4 aja ya, 4. Ada tadi Bang Muhammad Nur Wahid. Barack Obama. Oke. Soekarno. Hitler bisa bikin pasukannya maju nyerang Soviet. Yes. Siapa tadi yang on mic? Boleh dijelaskan kenapa memilih public speaker yang ini? Silakan. Ada yang mau jelasin? Izin Bang. Ya, silakan. Kalau saya bilang tidak semuanya sih Bang, yang ada di gambar Oke. ini. Mm-mm. Mohon izin ya Bang. Oke. Kalau saya lebih memilih Choky Sitohang. Kalau Choky ditanya Sitohang. siapa public speaker yang paling dikenang. Kenapa? Oke. Karena Choky Sitohang itu dia adalah seorang presenter yang memiliki wibawa yang baik ketika dia berhadapan dengan penonton. Dia menggunakan tata bahasa yang sangat rapi. Walaupun dia menghibur, tapi dia juga memiliki gestur yang baik dan cara dia berkomunikasi dengan audiens itu sangat baik dan sangat rapi seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Hans sudah menyampaikan pendapatnya ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, di sini dari keempat orang ini adalah public speaker yang hebat di tempatnya masing-masing. Terlepas dari bagaimana gaya kepemimpinannya, tapi kualitas dan keterampilan public speaking ini nggak perlu diragukan lagi, teman-teman. Soekarno ketika berbicara, itu semua orang mendengarkan. Dengan berbicara dengan lantang, ya, dari sejarahnya dulu beliau merupakan seorang pejuang, kemudian pendiri partai PNI. Barack Obama juga ketika berpidato selalu menggunakan gestur tangan, bahasa tubuh, tatapan mata. Audiens walaupun ramai ribuan orang itu merasa dilibatkan karena melihat ke arah kanan, melihat ke arah kiri, tangannya juga main karena body language itu sangat mempengaruhi kualitas public speaking kita, teman-teman. Kemudian ada Mao Zedong ini ya. Barangkali teman-teman baru pernah dengar, ini ya salah satu tokoh pemimpin di Cina ya zaman dulu yang kuat sekali ideologi komunisnya. Nah, beliau juga sangat disegani oleh rakyatnya gitu. Cara beliau berpidato, menyampaikan pendapat, memberikan pidato-pidato kenegaraan juga didengar oleh rakyat-rakyatnya. Dan tentunya Adolf Hitler ya, teman-teman, dari gerakan fasis di Jerman ya, Perang Dunia Kedua. Ini juga tentunya sangat berpengaruh di Jerman pada saat itu. Walaupun akhirnya kalah perang ya. Ada Jepang, ada siapa lagi? Italia ya, ada Jerman, itu juga blok poros. Jerman juga di Perang Dunia ke-1 itu blok sentral juga bermain ya, dan kalah juga waktu itu. Tapi luar biasa. Dari segi pemimpinnya, public speaking-nya bagus banget, teman-teman. Oke, kita next. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu ya apa itu public speaking. Tentunya sangat erat dengan yang namanya komunikasi. Nah, spesial buat teman-teman yang malam hari ini jurusan dari komunikasi ada, boleh di kolom chat. Ada jurusan komunikasi. Nah, berbahagialah malam hari ini kita belajar komunikasi sebelum teman-teman masuk kelas gitu ya. Oke. Ada Siti Zahra, ada Razak Munafi, KPI. Ya, yes, termasuk KPI juga ya. Di UINSU itu ada KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, sip. Terima kasih teman-teman yang sudah yes, FDK ya, dakwah dan komunikasi. Nah, teman-teman, barangkali nanti ketika masuk kelas ya bagi mahasiswa baru, khususnya jurusan KPI dan komunikasi,
teman-teman akan belajar namanya teori-teori komunikasi. Itu banyak macam-macam. Malam hari ini kita ambil satu saja model komunikasi dari Laswell, ya, namanya Harold Dwight Laswell, seorang ilmuwan politik terkemuka Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Nah, jadi teman-teman, khususnya mahasiswa baru, ketika nanti berbicara di kelas, di depan dosen, itu kita harus punya dasar berbicara. Maka ketika kita bicara tentang komunikasi, siapa nih tokoh komunikasi yang kita tahu? Apa pendapatnya? Dari mana dasarnya? Kalau kata Rocky Gerung, mana dalilnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, model komunikasi Laswell itu ada 5, teman-teman. Ada sender, ada message, ada delivery channel, ada receiver, ada feedback. Nah, siapa who yang menyampaikan pesan, mengatakan apa dalam pesan tersebut, melalui saluran apa? Bisa dari telepon, bisa dari webinar, kemudian kepada siapa? Siapa nih orangnya? Kan nggak mungkin dengan tembok gitu kan. Nah, kemudian setelah disampaikan kepada komunikan ya atau receiver penerima, ada namanya feedback. Efeknya apa? Nah, dari 5 komponen ini, inilah yang menjadi dasar materi kita pada malam hari ini, teman-teman. Public speaking. Jadi ada who, siapa nih yang mengirimkan apa, pesannya apa, kemudian melalui apa, penerimanya siapa, dan feedbacknya apa. Nah, contohnya malam hari ini, teman-teman, saya sebagai sender memberikan pesan kepada teman-teman, message-nya apa? Materi public speaking. Delivery channel-nya apa? Webinar melalui Zoom. Receiver siapa, teman-teman? Para partisipan pada malam hari ini. Kemudian feedback-nya apa? Efeknya apa? Hasilnya apa? Bisa jadi teman-teman setelah webinar ini, teman-teman semakin percaya diri untuk public speaking. Bisa jadi teman-teman setelah webinar ini bisa membagikan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Bisa jadi mahasiswa-mahasiswa khususnya yang komunikasi lebih dulu belajar malam hari ini daripada di kelas nanti, teman-teman. Nah, maka harus ada hasilnya juga. Kita lanjut, teman-teman. Oke, sebenarnya lebih asik kita interaktif ya. Jadi kalau sudah selesai satu slide, itu kita tanya jawab aja gitu, boleh Bang Diki? Boleh ya? Ya boleh. Mungkin kita langsung tanya jawab aja. Silakan teman-teman yang ingin bertanya mungkin. Oke, teman-teman di sini ada why. Kenapa public speaking penting untuk mahasiswa? Boleh di on microphone, kita akan diskusi bareng-bareng, teman-teman. Silakan. Bang Diki Saya, yang Kak. Bang Diki yang silakan ya, biar lebih kondusif. Baik Bang, mungkin ini ada Dian Vicky ya. Ya Bang Dian, silakan Bang Dian mungkin. Ya, silakan. Siapa tadi? Ya, ada Ibrahim Bang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ibrahim Wafa dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Oke, Aceh. Jadi Kak mau nanya, gimana sih kita sebagai kemudian hari sebagai pembicara nih untuk memikat atau membawa audiens tertarik dengan materi atau tertarik dengan pembawaan materi yang akan kita bawakan. Mungkin itu aja Kak. Oke. Ibrahim Wafa tadi ya, oke. Terima kasih Bang Ibrahim. Iya, Kak. Ya, oke. Sama-sama. Nah, teman-teman, pertanyaan bagi Ibrahim sangat relate dengan materi kita selanjutnya. Jadi, nanti akan kita jawab di slide selanjutnya. Sorry. Nah, untuk Bang Diki boleh disimpan dulu ya, nanti akan kita jawab di slide berikutnya. Teman-teman, kita fokus dulu ke why. Kenapa public speaking penting untuk mahasiswa? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Boleh dipandu ya, Bang Diki. Oke, Bang Wahyu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Al-Qadri. Saya maba Winsu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini ada why kenapa public speaking penting untuk mahasiswa. Karena kita dalam mahasiswa itu kita harus namanya
berani mencari hal-hal baru atau mencari relasi. Karena kita kan sebagai mahasiswa nih, kita itu udah berpikiran dewasa pastinya. Kita bakalan menghadapi dunia nyata atau disebut dengan dunia umum lah antara masyarakat gitu. Jadi kalau kita mahasiswa nggak bisa public speaking kita masih rusak, ya bagaimana bisa dianggap mahasiswa begitu. Oke, baik, terima kasih. Ada pendapat lain kira-kira? Bang Diki silakan. Dipersilakan yang lain. Terima Mungkin kasih satu lagi ya Bang. Bang, dari Wahyu Oke. Al-Qadri Bang. Mungkin silakan Bang Wahyu Al-Qadri. Gimana, ada? Tadi ada Bang Wahyu Al-Qadri. Ya, silakan. Ya tadi itu saya tadi yang menjawab. Oh, itu yang Yang tadi. Ya, terima kasih Bang Wahyu Al-Qadri. Teman-teman ya yang lain ada sama-sama. nggak yang punya pandangan berbeda, barangkali perspektif yang berbeda? Atau kita semua sepakat nih sama pendapat dari Bang Wahyu Al-Qadri? Ada Kak? Saya Saya Kak. Oke. Saya Zaki Kak. Saya Kak. Terkait pandangan saya itu. Oke, siapa itu namanya? Bang Diki? Kak Zaki ya. Zaki. Oke, silakan Bang Iya. Zaki. Kan kenapa why? Karena kan agar terampil berbicara Kak. Kan karena ini menyangkut gagasan juga meyakinkan Kak. Terutama untuk dalam forum akademik ya Kak maupun organisasi kan. Untuk mempersiapkan di dunia kerja nantinya kan. Oke. Karena ini sangat dihargai dalam dunia profesional. Kan ini mendukung aktivitas akademik ya. Juga nanti saat ujian, presentasi, sidang skripsi kan. Ini kan sangat penting Kak membantu mahasiswa. Oke. Terima kasih. Sip, terima kasih Bang Zaki. Ya, teman-teman benar sekali dari yang disampaikan Bang Wahyu Al-Qadri dengan Bang Zaki Al-Haddad. Ya, public speaking itu sudah otomatis penting banget di dunia kampus khususnya. Ketika kita bertemu dengan dosen, kita presentasi di kelas, kita diskusi dengan teman-teman, itu ada kegiatan-kegiatan public speaking. Nah, next ya. Nah, artinya teman-teman sudah tahu ya kenapa public speaking itu penting dipelajari untuk mahasiswa. Nah, sekarang siapa yang di sini punya kendala public speaking? Tadi kita udah tahu nih public speaking itu apa, kemudian kenapa public speaking itu penting, kenapa belajar penting. Nah, sekarang dari sepengalaman teman-teman, siapa yang punya kendala public speaking? Boleh dipandu Bang Diki, teman-teman boleh kita interaktif aja. Oke Bang, tadi kan Bang Wahyu tadi udah, mungkin kita ke Bang Dian ya. Bang Dian Vicky silakan mungkin. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, seperti pertanyaannya, siapa yang di sini punya kendala public speaking? Ya, bagi saya sangat kurang dalam public speaking karena kurangnya kepercayaan diri, Bang. Tidak Oke, pede umum gitu. kurang percaya diri ya berarti ya. Oke. Kira-kira itu masalah nggak sih, Bang Dian Vicky? Rasa saya sangat berpengaruh, Bang. Masalah Karena berarti ya? ya, Oke. karena kalau tidak ada rasa percaya diri, apa yang dalam hati kita itu kata-katanya akan kaku, nggak mau keluar gitu. Oke, sip. Nah, teman-teman, kita harus katakan itu masalah atau tidak. Bisa jadi orang di luar sana menganggap kalau cara di public speaking tidak terlalu bagus, ya itu bukan masalah bagi dia karena kegiatan aktivitas dia sehari-hari tidak berbicara depan umum. Nah, kita harus tahu dulu bahwasanya itu masalah nggak bagi kita. Nah, terima kasih tadi ya sudah menyampaikan pendapatnya. Silakan Bang Diki, ada yang lain? Ini mungkin dari Bang Hans. Silakan Bang. Oke. Selamat malam, Bang. Oke, kalau saya pribadi, kendala dari public speaking saya, percaya dirinya sudah ada. Oke. Kemudian, apa yang mau saya deliver sudah ada. Oke. Ya kan? Tetapi, ketika kita mau menghadap audiens, kadang kita tuh udah ngumpulin keberanian, tiba-tiba nanti waktu ngomong di depan umum, rupanya apa yang ingin kita sampaikan
kadang nggak sesuai dengan nggak sinkron dengan apa yang udah kita siapkan. Jadi kayak ibarat kita mendadak gitu kan. Yang kedua, kadang yang paling sering saya alami itu ketika saya itu udah siap mau tampil di depan. Tiba-tiba mulai batuk. Udah mulai kayak jantung ini berdebar, ya kan? Udah mulai keringat dingin, ya kan? Nanti aku mau ngapain ya nanti di depan umum gitu, ya kan? Nanti mungkin nggak ya eh, apa yang mau saya sampaikan nanti terdeliver gitu, ya kan? Atau malah nanti eh jadi kayak metode mendadak dangdut jadinya. Jadi ya kadang buyar, tapi pada akhirnya mungkin bisa ya, tapi nggak begitu perfect lah gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Hans ya. Tadi sudah punya rasa percaya diri gitu ya. Sudah punya materi juga seperti itu kan. Nah, kemudian ketika tampil disitulah muncul masalahnya. Gitu ya kurang lebih ya. Yes. Kemudian tadi ada dak-dikduk jantung ya. Nah, nanti teman-teman di akhir slide-slide terakhir ada tips nih bagaimana kita bisa mengatasi deg-degan ketika tampil. Ya memang ketika kita kegiatannya, kita sudah mempersiapkan materinya, slide-nya sudah ada, keberanian sudah ada, aku bisa nih, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Ya ketika di depan audiens bisa jadi berubah gitu. Nah, itu kendala, teman-teman. Rata-rata semua orang pernah merasakan itu. Barangkali satu orang lagi Bang Diki ada yang menyampaikan apa yang dirasakan selama ini kendala public speaking. Ya Bang, satu lagi mungkin diingatkan mungkin sama kawan-kawan bisa raise hand aja kawan-kawan. Jadi kalau misalnya mau bertanya atau ngasih pendapat bisa di raise hand. Mungkin ini ada Kak Zaskia. Oke. Silakan Kak. Oke, terima kasih sebelumnya Bang. Jadi perkenalkan, sebelumnya saya dari Zaskia dari Prodi Akuntansi Syariah. Jadi kendala saya dalam public speaking ini sebenarnya untuk masalah percaya diri dan percaya diri itu alhamdulillah sudah ada. Cuman karena sekali-sekali kalau tampil itu rasanya kayak terlalu menggebu-gebu gitu Bang public speakingnya. Jadi kadang hilang materi gitu karena saking excitednya. Blank ya. Bukan blank Bang, jadi bukan kayak blank. Oke. dia menggebu-gebu, jadi kayak bersemangat berapi-api dia gitu kan Bang. Terus jadi dia kayak ya masuk blank juga sih Bang. Oke. Saking semangatnya gitu. Menggebu-gebu ya. Udah gak sabar nih pengen nyampaikan semuanya. Iya gitu Bang. Mungkin Kak Zaskia cocok untuk orasi kemarin di DPR nih. Itu menggebu-gebu banget itu pasti. Kemarin ikutan demo DPR nggak? Oke. Sip. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Beri applause dulu dong untuk kita semua. Oke. Sip. Nah, masing-masing kita punya kendala public speaking di cerita kita masing-masing ya teman-teman. Next. Oke, sudah disampaikan tadi ya. Nah, teman-teman, kita baru masuk ke inti dari materi kita pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, public speaking itu luas banget. Bisa MC, penyiar radio, bisa seorang orator ya, orasi di demo, apalagi kegiatan-kegiatan yang menyampaikan sesuatu secara lisan di depan umum. Nah, malam hari ini kita khususkan 3 pilar public speaking untuk kehidupan kampusnya Gen Z. Nah, jadi benar-benar spesial nih untuk teman-teman, apalagi yang mahasiswa baru siap menghadapi dunia kampus, hiruk-pikuk kampus ya, menghadapi dosen yang seperti hantu ya, tiba-tiba ngilang ketika dicari untuk skripsi nanti semester 7, mau kemana nih gitu. Teman-teman ada nggak di sini yang semester akhir? Nggak usah dibilang lah ya, mudah-mudahan cepat selesai dan segera ya. Oke teman-teman, 3 pilar public speaking untuk kehidupan kampusnya Gen Z. Yang pertama adalah clarity teman-teman, kejelasan. Sudah pasti, kalau kita bicaranya nggak jelas, itu ya nggak akan sampai pesannya. Ingat tadi yang 5 tahap tadi, siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, pesan media yang disampaikan, kemudian siapa yang menerima. Nah kalau nggak jelas, ini kendala di tahap keempat nih. Ini yang dengerin, gitu. Nah, kemarin saya scroll Instagram teman-teman, ada itu konten-konten yang ketemu orang di jalan terus dia sengaja ngomong nggak jelas gitu. Ada yang tahu nggak? Itu lucu banget itu. Dia sengaja ngomong nggak jelas dan ada yang orang pura-pura paham tuh. Iya gitu. Ada juga yang gitu. Nah itu teman-teman, kalau tidak ada kejelasan maka
orang yang menerima si komunikan yang tahap keempat ini itu akan sulit. Dan dia nggak tahu itu apa, harus ngapain setelah itu. Feedbacknya ya kebingungan gitu. Itulah feedbacknya. Seperti itu. Kemudian confidence, percaya diri. Teman-teman, kalau kita mau memberikan pesan kepada orang, kalau kita nggak percaya diri, gimana orang percaya sama kita? Kalau diri kita sendiri nggak percaya sama diri kita, apa yang kita sampaikan, gimana orang lain percaya sama kita gitu. Nah, ketika kita sudah percaya diri, akan lebih mudah tercapai tujuannya. Entah itu pesannya sampai ke dia. Ini misalnya pesannya memberikan informasi sampai ke dia. Atau bertanya sampai ke dia. Karena kita percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, orang juga, apa sih ini orang gitu. Nah, nanti akan kita bahas secara detail di slide berikutnya, teman-teman. Kemudian koneksi. Ya. C yang ketiga yaitu connection. Koneksi dengan orang lain. Nah, bayangkan teman-teman di sini, kalau teman-teman ngobrol dengan orang baru, tiba-tiba apa ya, pinjam duit barangkali ya. Kira-kira orang itu mau nggak berikan uangnya sama kita? Baru saat itu juga jumpa. Kira-kira mau nggak? Terus dong di kolom chat, mau nggak? Tahu nggak? Kita jumpa orang baru, tiba-tiba pinjam duit. Atau tiba-tiba pinjam motor gitu ya. Karena nggak kenal gitu. Nah, itu masalah teman-teman. Karena koneksinya belum terbangun. Ya, jadi bukan cuma ngomong, tapi bangun hubungan dengan audiens. Audiens itu nggak hanya orang banyak ya. Dalam hal kita berbicara face to face dengan orang lain pun, kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan dia, maka rasa kepercayaan dia kepada kita ya nggak ada gitu. Itu adalah kendala. Demikian juga ketika kita berbicara depan umum. Kalau kita nggak membangun koneksi yang bagus, maka respon dari audiens akan nolak gitu. Kita akan bahas satu-satu. Oke. Sebentar. Oke, yang pertama clarity. Kejelasan. Gunakan struktur sederhana, teman-teman. Nah, nanti banyak nih di dunia kampus itu, khususnya mahasiswa baru, teman-teman akan ketemu dengan senior-senior yang bisa jadi menggunakan bahasa-bahasa yang rumit gitu. Bahasa-bahasa yang akademis yang barangkali belum teman-teman tahu bahasa itu. It's okay. Barangkali kita juga baru join ke dunia kampus, senior kita dengan kapasitasnya sudah sampai di situ, ya. Tapi bagi kita, itu bisa jadi belum jelas, teman-teman. Gunakan kata-kata konkret, bukan abstrak. Ya. Konkret, jelas, nggak abstrak. Kemudian perhatikan intonasi, jeda untuk menegaskan maksud. Oke, kita ada praktek kecil-kecilan nih, teman-teman. Gimana sih praktek dari clarity itu atau kejelasan? Nah, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Hindari bahasa yang berbelit atau terlalu teknis. Oke, teman-teman, kita akan praktek sederhana. Oke, deskripsikan peran Anda atau apa yang Anda kerjakan dalam satu kalimat yang sederhana. Boleh terus di kolom chat ya. Contoh, yang sulit nih, yang sulit. Saya adalah diri speak partner yang memberikan dukungan komprehensif dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM dengan fokus pada kualitas public speaking untuk tercapainya tujuan individu yang kompetitif. Wah, kalian banget nih kata-katanya. Sebenarnya teman-teman, bisa disederhanakan lagi, bisa lebih dijelaskan lagi. Caranya gimana? Contohnya ada di bawah. Saya adalah orang yang senang membantu banyak orang dalam hal pengembangan diri, khususnya public speaking. Kira-kira teman-teman, mana yang lebih jelas untuk diterima? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah. Yang bawah. Nah, sekarang teman-teman, buatkan satu kalimat sederhana aja yang menjelaskan tentang apa yang teman-teman kerjakan atau peran teman-teman dalam satu kalimat yang sederhana. Misalnya, saya adalah seorang mahasiswa yang apa? Saya seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang apa? Ya, tulis di kolom chat. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman boleh sambil minum, sambil nyemil juga boleh. Kita santai aja. Oke, ada dari Bang Hans. Saya adalah seorang pegawai yang mengurus administrasi di sebuah kantor. Cukup jelas ya teman-teman ya? Jelas atau enggak nih kalimat dari Bang Hans? Oke. Ada dari Bang Ibrahim Wafa. Saya adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam pengembangan ilmu Al-Quran. Cukup jelas ya?
Dari KL, saya adalah seorang mahasiswa yang berjabat sebagai ketua di prodi saya. Ketua prodi maksudnya. Ini serius ada ketua prodi di sini. Dari Bang Wahyu Al-Qadri, saya adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan observasi ke masyarakat. Jelas ya? Oke, sip. Terima kasih teman-teman sudah berikan contoh di kolom chat. Nah, itulah secara sederhana praktik dari C yang pertama, clarity. Oke. Kita masuk ke tips yang kedua. C yang kedua, yaitu confidence. Percaya diri. Tips yang pertama, teman-teman. Latih power suara, tempo bicara, jangan terlalu cepat atau terlalu lemah. Latih power suara dan tempo bicara, jangan terlalu cepat atau terlalu lemah. Yang kedua, gunakan body language yang meyakinkan. Teman-teman, kalau kita menggunakan gestur tangan, mimik wajah ketika menyampaikan pesan, maka pesan itu akan lebih mudah sampai kepada audiens kita atau komunikan kita. Yang ketiga, teman-teman, tipsnya adalah anggap audiens sebagai teman, bukan lawan. Siapa sih orang yang nyaman ketika dia dianggap lawan? Nggak ada ya. Maka anggaplah audiens itu sebagai teman. Makanya saya dari awal, saya anggapnya teman-teman, bukan yang lain-lain. Kenapa? Karena seseorang jika dianggap seorang teman, maka keakraban itu akan lebih cepat terkoneksi. Ini akan berhubungan dengan tips yang ketiga nanti, soal connection. Oke, dari tips yang kedua, C, kita akan ada praktek juga kecil-kecilan, teman-teman. Nah, oke, confidence, PD ya. Keyakinan dalam berbicara yang membuat audiens percaya dan tertarik mendengarkan. Percaya diri tentu bisa dilatih. Sekarang kita latihan. Oke. Ucapkan 3 kalimat ini dengan gaya berbeda. Ragu-ragu, terlalu cepat, kemudian penuh percaya diri. Saya yakin Oke. bahwa Ada teman-teman yang mau praktek dari kalimat ini? Sederhana aja, 1 kalimat aja. Tapi menggunakan 3 gaya yang berbeda ya. Bang Diki boleh dipandu. Kira-kira ada teman-teman yang mau praktek? Bang, kalau boleh tahu praktek apa ya? Di tampilan Bang Ibrahim ada screenshot, ada kalimat itu yang di bold. Saya yakin bahwa ada. Gimana, ada? Bang Ibrahim tadi kan? Oke, mungkin kita ke yang lain dulu ya. Oke, ada Bang Hans di sini. Coba deh Bang Hans. Dengan 3 gaya yang berbeda ya Bang. Ada ragu-ragu, terlalu cepat, penuh percaya diri. Bisa nggak kita bedakan? Silakan. Gaya pertama, ragu-ragu. Saya yakin bahwa seorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Gaya pertama. Gaya kedua, terlalu cepat. Saya yakin bahwa seorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Gaya kedua. Gaya ketiga, saya yakin bahwa seorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Oke, beri plus untuk Bang Hans dong. Kayak kita perlu materi khusus percaya diri sama Bang Hans nih. Oke, luar biasa. Sip. 3 gaya yang berbeda ya teman-teman. Yang lain ada yang mau praktik lagi? Oke, ada Bang Wahyu Al-Qadri, silakan. Oke, Saya baik, agak. saya akan mencoba. Oh, Oke, siapa? Oke, selanjutnya Bang Ibrahim Wafa, boleh ya? Oke, saya akan memberikan contoh. Yang pertama itu ragu-ragu. Oke. Saya yakin bahwa seseorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Oke, tunggu sebentar. Bentar, teman-teman terasa nggak keraguan-raguannya Bang Wahyu? Terasa nggak? Boleh open mic juga? Terasa nggak? Tidak. Oh, tidak ada. Ada yang jawab tidak. Berarti Karena, kurang ragu-ragu nih. Oke, it's okay. Karena kita fokusnya bukan ragu-ragu, tapi paling tidak teman-teman bisa menganalisis ya bahwasanya Bang Wahyu Al-Qadri saat itu berbicara dengan gaya apa. Ternyata yang seharusnya adalah ragu-ragu tapi percaya diri gitu ya. Oke, lanjut Bang Wahyu Al-Qadri. Oke. Yang kedua, terlalu cepat-cepat. Saya yakin bahwa seseorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Oke.
Lanjut yang Oke. ketiga. Yang ketiga, penuh percaya diri. Saya yakin bahwa seseorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Oke. Teman-teman kira-kira dari praktik Bang Wahyu Al-Qadri barusan dapat nggak penuh percaya dirinya? Karena gini teman-teman. Dapat. Kita barangkali sudah merasa percaya diri. Sorry, kita barangkali sudah merasa 100%. Tapi orang lain belum tentu. Kenapa perlu perspektif orang lain, teman-teman? Karena yang kita berbicara itu dengan orang lain. Kalau kita bahasa Medan itu source sendiri ya. Kalau kita source sendiri, orang lain bisa jadi nggak sampai pesannya atau dia nggak mau dengerin gitu. Makanya rasa percaya diri itu sebenarnya adalah apa yang kita usahakan dan yang orang lain terima itu bagaimana. Nah, oke, terima kasih ya Bang Wahyu Al-Qadri sudah praktik. Barangkali satu lagi ada yang mau dari perempuan deh. Dari tadi belum ada ya. Oh sorry, Bang Ibrahim Wafa. Setelah itu kita ke yang perempuan. Oke, Oke, silakan Bang. maaf Kak ya, Yang berbeda. saya lagi di luar agak ribut sedikit. Oke, aman. Oke, baik. Yang pertama dengan ragu-ragu ya. Oke. Baik, saya yakin bahwa seseorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Nah, yang kedua terlalu cepat. Saya yakin bahwa seorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Yang ketiga, perlu penuh percaya diri. Saya yakin bahwa seseorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Oke, sip. Terima kasih Bang Ibrahim Wafa. Beri plus dong untuk teman-teman yang sudah praktik. Oke. Oke, bisa jelas ya teman-teman? Ya, sama-sama. 3 gaya yang barusan kita praktekkan ada ragu-ragu, terlalu cepat, dan penuh percaya diri. Oh ya, satu lagi. Teman-teman ada yang dari perempuan deh. Kita panggil siapa? Kira-kira ada yang mau praktek? Bawakan kalimat ini dengan 3 gaya yang berbeda. Ada? Mana nih? Kakak-kakak ini. Iya, ada Kak Dela Puspitasari di sini udah on mic. Ada yang gimana kira-kira mau praktek kecil-kecilan? Atau kita panggil aja kali ya. Ini namanya apa ya? Sukarelawan. Kalau kita panggil paksawan namanya nanti. Iya. Boleh barangkali teman-teman? Ada perempuan? Boleh dipandu Bang Diki? Teman-teman silakan teman-teman. Kalau misalnya tidak praktek, maka takutnya sedikit nih yang bawah gitu. Nah, kalau praktek nih biar puas hatinya. Biasanya kayak gitu tuh. Jadi yang ragu-ragu nanti pas sudah siap Zoom, aduh kenapa aku tadi nggak praktek ya gitu. Saya Kak. Oke, ya, siapa nih? Dela Kak. Oke, Kak Dela, silakan. BTW Kak Dela dari mana nih? Kampus mana, semester berapa, jurusan apa? Dari Perbaungan semester 3 di UMN. UMN, Muslim Nusantara. Oke. Iya. Sip, silakan. Yang pertama ragu-ragu. Saya yakin bahwa seorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Yang kedua, terlalu cepat. Saya yakin bahwa seorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Yang ketiga, percaya diri. Saya yakin bahwa seorang mahasiswa harus bisa berbicara dengan jelas dan meyakinkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Dela. Beri plus dong untuk Kak Dela yang sudah praktik di sesi confidence. Nah, teman-teman ini perlu latihan ya. Nah, kalau teman-teman bisa membedakan 3 gaya yang berbeda ini, maka teman-teman bisa pilih yang ketiga. Tapi kalau rata-rata masih sama, ini kita bingung nih. Mana yang ragu-ragu,
mana yang terlalu cepat, mana yang penuh percaya diri. Nah, tapi ini salah satu indikator saja. Teman-teman selebihnya bisa latihan bebas kalimatnya apa. Yang penting kita bisa membedakan ketika kita percaya diri itu kita seperti apa ngomongnya. Ketika kita ragu-ragu itu seperti apa. Bahkan kita melihat orang lain juga seperti itu. Oh, ini dia percaya diri nih ngomongnya. Oh, dia ragu-ragu nih ngomongnya. Oh, dia terlalu cepat nih, nggak jelas ngomongnya apa gitu. Kita bisa menilai seperti itu. Nah, itu di C yang kedua teman-teman, di confidence atau PD. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga apa? Connection, hubungan. Nah, tips yang pertama teman-teman, gunakan storytelling, cerita. Kalau kita bercerita teman-teman, mayoritas orang tuh suka dengerin cerita daripada data. Bayangin ketika kita ngobrol sama orang baru lah barangkali ya, tiba-tiba kita ngomong, menurut Badan Pusat Statistik, 70% bla 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 bla. Apa sih ini orang gitu? Connectionnya belum terbangun teman-teman. Tapi kalau kita mulai dengan cerita, bang, sorry bang, dari mana bang? Oh iya, saya dari ini bang. Tadi saya dengar di sana ada demo ya. Demo apa sih bang? Nah, itu cara membangun koneksi teman-teman. Ya, yang kedua adalah baca reaksi audiens. Ketika kita sudah berusaha untuk bangun koneksi, kita lihat-lihat juga reaksinya gimana. Kalau reaksinya dengerin kita, memperhatikan mata kita, kemudian kepalanya nunduk-nunduk, berarti koneksi sudah terbangun teman. Tapi kalau kita ngomong sama orang atau ngomong sama audiens, dia yang main handphone lah, dia yang lihat kiri, lihat kanan, dia yang sibuk entah ngapain lah gitu. Nah, itu reaksinya kita harus pintar-pintar baca teman-teman. Artinya, koneksi kita dengan dia itu belum terbangun, belum terhubung. Nah, yang ketiga tipsnya adalah gunakan humor atau contoh nyata agar tidak kaku. Nah, ini sebenarnya tergantung kepada siapa kita berbicara. Kalau malam hari ini, saya berbicara dengan teman-teman mahasiswa, pasti teman-teman mayoritas lebih suka humor gitu kan. Di awal tadi kita ada warm up kecil-kecilan, kita ada menuliskan hewan, nama hewan dari huruf B, dari huruf buah dari huruf E, dan segala macam. Itu merupakan salah satu trik untuk membangun connection teman-teman. Bayangkan tadi ketika di awal, tiba-tiba saya langsung mengatakan, oke teman-teman, malam hari ini kita belajar public speaking, ada 5 tahap menurut Harold Laswell. Yang pertama sender, yang kedua message, bla 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 segala macam. Kira-kira masuk nggak ke teman-teman? Nah, itu salah satu tips bagaimana kita membangun hubungan dulu dengan siapa kita berbicara. Oke, next. Iya. Oke, kita ada praktek kecil-kecilan lagi nih teman-teman. Connection tadi sudah jelas ya, kemampuan membuat audiens tertarik, relate, engage, atau terlibat dengan apa yang kita sampaikan. Nah, prakteknya adalah, yuk, storytelling. Ceritakan pengalaman kamu berbicara di depan umum yang paling berkesan, bisa sukses ataupun gagal. Nah, ada yang mau kira-kira? Tadi di awal sudah jelasin nih. Oke, Kak Lexa, silakan. Kak Lexa bisa baik. Memungkinkan untuk on cam kira-kira? Nggak bisa. Bisa bang, soalnya ini lagi di asrama. Oke, siap. Silakan. Oh, itu on cam tuh. Oke, lanjut. Enggak. Baik. Oke, silakan. Pengalaman saya berbicara di depan banyak orang, yaitu waktu saya sekolah di salah satu pondok pesantren di Parangsidimpuan. Awalnya saya ragu-ragu untuk maju ke depan, terpilih sebagai seorang yang berbicara di depan orang. Awalnya saya ragu, saya takut, saya bimbang. Dan saya juga sempat ingin mengundurkan diri karena saya merasa insecure di depan orang gitu. Jadi setelah saya tekadkan dalam hati saya, kamu bisa, kamu pasti bisa. Jadi saya mencoba, saya berusaha, dan alhamdulillah di saat itu alhamdulillah saya dapat dan saya berhasil melewati satu tantangan besar saya, yaitu menghilangkan rasa ragu dan juga menghilangkan rasa tidak percaya diri. Dan alhamdulillahnya saat acara itu
saya mendapatkan satu tujuan saya, yaitu memenangkan satu acara tersebut. Baik, seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih. Beri plus dong untuk Kak Alexa. Oke, teman-teman, saya tadi coba scroll halaman page dari kamera teman-teman. Rata-rata teman-teman dengerin ya. Ada yang nunduk, ada yang anggu-anggu, ada yang fokus. Nah, artinya apa teman-teman? Storytelling itu ampuh teman-teman. Untuk membangun koneksi, ya kita cerita gitu. Gimana? Dapat ya tipsnya? Oke. Ada nggak yang lain yang mau cerita? Yuk, kita dengerin nih. Bang. Gimana nih Bang Diki? Saya serahkan sama Bang Diki nih. Saya minum dulu. Siapa nih? Banyak soalnya. Ya, kita teman ada yang kita ke Kak Ripka ya. Ya, Bang. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bang. Oke, sedikit cerita Bang dari pengalaman saya saat public speaking di depan umum. Banyak sih Bang, tapi sedikit aja saya ceritakan. Yang pertama, saya pernah bergabung di Relawan Saifah USU waktu saya masih aktif berkuliah, tapi sekarang udah fresh graduate. Di sana saya terpilih sebagai speaker untuk membawakan materi tentang narkoba di suatu sekolah gitu kan Bang. Awalnya saya nggak percaya diri, tapi saya memberanikan diri. Wah, ternyata saya bisa Bang. Dan saya juga dipuji oleh koordinator acaranya. Dan saya juga pernah mengikuti brand ambassador di Literasi Psikologi Indonesia online. Dan wah, saya juga ternyata dipuji oleh koordinator acaranya karena bisa menyampaikan pesan edukatif tentang psikologi tersebut. Dan saya juga pernah menjadi apa dibilangnya Bang, baca puisi, dan saya sering memenangkan baca puisi berkali-kali karena saya mimik wajah saya, intonasi saya, ekspresi saya itu dapat kata panitianya gitu Bang. Terus saya pernah juga waktu presentasi dari semester, tapi kami daring ya Bang kalau COVID dulu, tapi semester 5 itu udah masuk kampus offline dan perdana presentasi di kampus, wah luar biasa, pakai mic kami Bang kalau di USU. Nah, ketika saya presentasi waktu pakai mic itu, dosen itu langsung memuji saya, wah kamu udah biasa ya ngomong di depan katanya. Saya langsung, ih apa nih gitu. Iya Bu, izin Bu, karena saya suka ngomong Bu orangnya Bu, komunikatif gitu. Wah pantasan kamu bisa menguasai teknik-teknik komunikasi gitu, karena dapat langsung ekspresinya. Karena sebelum saya memulai presentasi Bang, saya storytelling dulu Bang kepada teman-teman juga gitu. Saya nggak hanya mentok-mentok di depan Bang, tapi saya berjalan ke audiens saya, ke teman-teman saya gitu Bang. Jadi dosen juga memuji saya dan saya mendapatkan nilai terbaik di waktu presentasi. Setiap mata kuliah saya presentasi saya bagus Bang gitu. Terima kasih Bang. Oke, beri plus doang untuk Kak Ripka. Nah, gimana teman-teman? Dapat kan tipsnya malam hari ini? Kalau kita cerita, akan lebih membuat orang merasa masuk cerita itu. Ketika nih, ini tipsnya. Ketika orang teman bicara kita atau audiens sudah mulai anggu-anggu, ini nih, atau tangannya gini nih, atau tatapannya tajam ke kita. Nah, itu udah kena teman-teman. Apa namanya? Alah, nggak bunyi. Nggak bunyi. Sudah klik dia teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk membangun koneksi, bagaimana kita bisa terkoneksi dengan orang, apalagi secara cepat, dengan storytelling. Baik, dapat ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah share pengalamannya. Dan kita semua sudah terkoneksi dengan teman-teman yang cerita tadi. Karena kita semua gini-gini ya, anggu-anggu. Beri plus untuk kita semua. Oke, boleh dibantu? Ada yang on mic itu? Oke, sip. Oke. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke tips. Gimana sih tadi banyak ya? Ada yang gugup, ada yang tiba-tiba blank, ada yang rasa percaya dirinya kurang. Nah, itu sebenarnya ada pembahasannya khusus teman-teman. Tapi malam hari ini sudah pukul berapa? 21.40. Tidak akan cukup untuk membahas itu semua teman-teman. Jadi kita singkat, kita ringkas menjadi tips. Ada 3 teman-teman.
bagaimana mengatasi gugup, grogi, dan semacamnya saat public speaking. Yang pertama, nih, sebentar saya pengen lihat kamera yang banyak nih, teman-teman. Sebenarnya gimana posisi duduknya? Oke, karena kita akan bahas postur. Oke, yang pertama postur, sikap tubuh. Nah, teman-teman, sebentar. Oke, dari awal tadi sampai detik ini, saya usahakan terus tegak, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tegak, postur kita akan tegak, kemudian kita akan dalam kondisi siap, ready. Orang yang pengen boxing gitu ya, tegak juga gitu. Orang yang pengen berpidato, tegak juga. Nah, tegak ini teman-teman, pengaruhnya sangat kuat banget gitu. Jadi kalau teman-teman gugup, cobalah postur tubuhnya dijaga, tegakkan badan, jangan nunduk, jangan gini. Ini orang nggak percaya diri, ngomongnya juga agak jelas nih. Oke, otomatis suaranya tertekan. Tapi kalau postur tubuh kita tegak, kita akan muncul rasa percaya diri, otomatis suara keluar lebih mantap dan jadi lebih pede. Yang kedua teman-teman, power breath, atur nafas. Nah, tadi ada yang bahas jantungnya. Siapa sih yang bahas jantung tadi? Serem juga ada. Bang Hans ya, oke. Oke, nah. Itu ada tipsnya teman-teman. Kita, kenapa sih bisa, apa tadi ya, menggebu-gebu? Itu kan otomatis detak jantung tuh cepat gitu. Darah itu cepat terpompa, kemudian napas kita nggak teratur. Nah, yang paling cepat, yang paling simpel, yang paling bisa lakukan saat itu juga adalah atur nafas ya. Teman-teman bisa pakai metode 4-2-4. Apa itu? Ketika gugup nih, sebelum tampil, jangan pula di depan, udah depan audiens tiba-tiba. Tapi it's okay dalam momen tertentu. Itu akan kita pelajari nanti di lain kelas barangkali. It's okay. Tapi secara umum, kita bisa lakukan ini sebelum kita naik ke atas panggung, sebelum kita tampil. Tarik nafas 4. Boleh kita praktikkan sama-sama barangkali ya. Yuk teman-teman, silakan postur tubuhnya tegak. Dalam keadaan duduk nggak apa-apa, kan nggak mungkin berdiri juga ya, kita webinar ya. Duduknya tegak. Bayangkan kita lagi ngomong di depan orang banyak, kita akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, dan itu bisa berbalik kebaikan kepada kita. Kita akan tegak, kita akan sampaikan sesuatu. Nah, kemudian tiba-tiba rasa gugup muncul. Muncul, jantung berdebar, darah terpompa cepat, atur nafas. Tarik 4 detik. Tahan 2 detik. Hembuskan 4 detik. Ulangi terus teman-teman. Itu bisa meredakan detak jantung yang cepat teman-teman. Itu tipsnya. Jadi kalau teman-teman merasa grogi, merasa tiba-tiba gak pede padahal bahan presentasi udah ada, coba teknik ini teman-teman. Ini bisa dilakukan dan ini paling cepat, paling simpel bisa dilakukan saat itu juga. Karena ada cara lain teman-teman. Namanya itu adalah goncang bumi. Nah, goncang bumi itu simpel aja nih ya. Kita ke kamar mandi, terus kita teriak, yes! Nah, itu bisa menghilangkan grogi teman-teman. Tapi itu praktiknya harus langsung. Kita akan barangkali belajar di lain waktu. Tapi yang paling simpel adalah atur nafas. Tarik 4 detik, tahan 2 detik, buang 4 detik. Ulangi terus sampai kita merasa rileks. Ya. Postur tubuh kita dijaga. Ketika kita tegak, maka kita akan merasa siap. Kita akan lebih pede. Yang ketiga teman-teman, ini yang menjadi kunci penting teman-teman, yaitu positive talk, sugesti diri, ataupun afirmasi diri. Kalimat positif teman-teman, itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Kenapa? Dalam ilmu NLP teman-teman, kalau teman-teman tahu, Neuro Linguistic Programming, belajar tentang otak, ya, neuro, otak, linguistik, bahasa, programming, program bahasa otak. Nah, teman-teman, dalam ilmu NLP, otak kita tuh nggak mengenal mana baik benar, mana baik buruk, mana salah benar, dan hal-hal lain. Otak kita itu hanya mengetahui apa yang sering kita ulang-ulang, teman. Apa yang sering kita bayangkan, apa yang kita percaya. Nah, itu kata kuncinya. Otak kita tidak mengenal benar salah, tidak mengenal baik buruk, dan sebagainya.
Tapi otak kita hanya mengenal apa yang sering kita ulang-ulang. Makanya ketika kita sebelum tampil, atau ini bisa dilakukan di aktivitas lain ya, tidak hanya saat public speaking. Positive talk itu sangat berpengaruh, teman-teman. Kalau kita berbicara, saya siap, saya bisa. Audiens ingin mendengar saya. Saya akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalimat-kalimat positif, teman-teman. Ketika kita mengulang-ulang itu, nggak harus diucapkan secara lisan, tapi bisa kita imajinasikan, karena tujuannya adalah otak kita akan mengulang-ulang itu terus. Itu akan menjadikan kita hilang rasa gugupnya, teman-teman. Nah, ini. Oke, itu dia teman-teman 3 tips bagaimana cara mengatasi rasa gugup secara sederhana ya teman-teman. Karena ada banyak tips lain, tapi kita harus praktik langsung. Ya, tapi malam hari ini kita 3 saja tipsnya, yaitu posturnya tegak, maka akan muncul rasa percaya diri. Kemudian nafasnya diatur. Boleh tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Itu akan membuat kita lebih rileks. Yang ketiga, ingat, kata-kata positif itu akan direkam oleh otak kita. Maka katakanlah, saya pasti bisa, saya pasti bisa, dan kalimat lain lah. Sebagaimana teman-teman bisa beda-beda ya kondisinya. Ada yang ngomong di depan umum, ada yang webinar seperti ini, dan segala macam. Oke. Next. Latihan dan latihan. Kualitas public speaking itu teman-teman, skill ya. Skill itu merupakan keterampilan, jadi harus dilatih. Meningkat seiring dengan jam tayang dan jam terbang. Teman-teman boleh barangkali nanti buat kegiatan-kegiatan, entah itu di depan adik kelas atau kegiatan-kegiatan di rumah ada anak-anak dikumpulin tuh, kita cerita, storytelling, itu kan public speaking juga gitu ya. Nah itu latihan juga teman-teman. Itu akan otomatis menambah jam tayang dan jam terbang kita. Ini istilah aja ya teman-teman, jam tayang itu kayak di YouTube gitu ya. Dan jam terbang tentunya. Kalau kita punya pengalaman yang banyak berbicara depan umum, maka perlahan itu akan meningkat skillnya teman-teman. Kualitasnya akan meningkat. Teruslah berlatih, teruslah belajar. Oke, baik. Jazakumullah khairan katsir. Mari diskusi teman-teman dan jalin koneksi supaya terbangun tali silaturahmi serta terbuka pintu rezeki. Pelajaran kita pada malam hari ini teman-teman ada 3C. Apa tadi? Ada clarity, kejelasan. Kemudian ada confidence, PD, percaya diri. Kemudian ada connection, bangun hubungan baik, bangun hubungan dengan audiens kita. 3 ini aja teman-teman. Baru 3 teman-teman, sudah berapa jam kita menghabiskan waktu. Karena public speaking ini sangat luas, kita akan kupas satu-satu. Barangkali di kesempatan lain kita akan belajar lebih dalam lagi, kita akan praktek yang lebih dalam lagi. Tapi malam hari ini 3 saja teman-teman, 3C. Kemudian tadi ada tambahan tips mengatasi rasa gugup, ada 3 juga teman-teman. Pertama, postur tubuhnya dijaga, ya. Kemudian tadi yang kedua ada atur nafas. Kemudian yang ketiga adalah positive talk. Baik. Nah, teman-teman, berani bicara hari ini berarti selangkah lebih dekat dengan masa depanmu. Maka speak now. Berbicara sekarang. Sekian dari saya Amar Fadlan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Bang Fadlan yang udah menyampaikan sedikit ya, itu mungkin sedikit dari pematerian, karena kalau misalnya bicara tentang public speaking ini dia berbicara praktek gitu ya teman-teman semuanya. Tadi juga kita udah masuk ke sesi tanya jawab ya, karena tadi kita juga sudah interaktif. Mungkin demikian ya Bang Fadlan ya, atau mungkin closing statement dari Bang Fadlan untuk mengakhiri dari pertemuan kita pada malam hari ini Bang. Ya, teman-teman sudah 2149 ya. Oke. Oke, teman-teman yang raise hand, ada Bang Hans, Bang Zaki, dan teman-teman yang masih punya pertanyaan, barangkali boleh sampaikan di grup. Nanti akan kita respon di sana, kita akan diskusi di sana. Karena waktu juga terbatas, jadi ya kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Mohon maaf sekali. Tapi ke depan, kalau teman-teman mau kita buat kelas lanjutan, boleh. Tentang public speaking, kita akan praktek yang lebih dalam lagi. Dan kalau bisa kelas offline ya, karena praktek langsung itu lebih dapat feel-nya, energinya akan lebih dapat. Nah, untuk closing statement teman-teman, seperti yang disampaikan pada slide tadi. Nah, kalau teman-teman berani bicara sekarang, hari ini, berarti teman-teman lebih dekat
dengan apa yang teman-teman capai. Banyak di luar sana orang yang ragu ketika dia mau ngomong, ketika dia mau speak, dia ragu. Ah, enggak lah, nanti, aduh nanti dia ngejek aku. Enggak lah, enggak lain. Itu bertentangan teman-teman dengan apa itu tadi? Positive thought. Maka gantilah switch nih kalimatnya. Aku pasti bisa. Ketika aku berbicara yang bermanfaat. Ketika aku berbicara, maka pengaruhnya akan banyak dan bisa diteruskan oleh orang-orang setelahnya. Akan ada istilahnya amal jariah untuk ke depan. Maka teman-teman, closing statement-nya nggak jauh-jauh dari kata latihan, teruslah belajar, ya, jangan berhenti. Teman-teman juga nggak bisa berharap malam ini kita webinar public speaking, besok pagi teman-teman langsung bisa naik levelnya. Tadi ada yang macam-macam ya, levelnya 7, 3, bahkan ada yang 9. Tapi ini tentang latihan, teman-teman. Carilah panggung-panggung teman-teman, boleh seperti ini buat webinar, boleh dengan teman-teman adik kelasnya, boleh dengan anak-anak di sekitar rumah, silakan. Yang penting adalah latihan, 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 dan latihan. Sekian dari saya, Ahmad Fadlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bang Fadlan yang udah memberikan closing statement. Mungkin teman-teman semuanya yang ingin tahu info lanjutan dari webinar kita, sedikit saya informasikan bahwasannya kita bakalan ada webinar lanjutan di tanggal 16 nanti ya teman-teman. Jadi stay tune aja di grup WhatsApp kita. Selanjutnya nanti tanggal 20, ya tanggal 16 itu tadi dari mahasiswa ke akademis merancang mimpi menyusun strategi. Nah, itu untuk judulnya tanggal 16. Selanjutnya nanti di tanggal 20 kita bakalan membahas tentang rahasia sukses bisnis bersama pasangan. Wah, mungkin teman-teman yang nantinya mau berencana mau membangun bisnis dengan pasangan ya, mungkin bisa join. Selanjutnya di tanggal 27 nanti ada entrepreneur muda, ubah ide jadi aksi. Nah, jadi dicatat ya teman-teman tanggalnya, bisa nanti kita join untuk diskusi bareng lagi. Dan tidak lupa pula bahwasannya PLA ini diadakan oleh PADI ya, Persatuan Alumni Dinamika, yang mana PADI ini juga berhubung dengan LPM Dinamika Winsu, gitu ya teman-teman. Jadi sedikit informasi untuk mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kita juga sedang membuka open recruitment anggota ya teman-teman untuk mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mungkin teman-teman nanti bisa kunjungi akun Instagramnya LPM Dinamika Winsu. Di situ sudah ada tertera flyer kita. Dan ini khusus untuk mahasiswa baru ya teman-teman. Dan nanti bakalan jumpa dengan orang-orang seperti Bang Fadlan dan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa dari alumni LPM Dinamika UIN Sumatera Utara. Ya. Selanjutnya nanti kita juga akan ada seminar nasional di tanggal 12 Oktober. Itu mengundang Kadafi Devayana, seorang inspirator ya mungkin, dan mungkin teman-teman semuanya mungkin sudah pada kenal untuk pemateri kita tadi. Selanjutnya mungkin kita penyerahan sertifikat kepada pemateri. Oke, lanjut aja. Oh ya, mungkin sebagai simbolik aja. Selanjutnya mungkin kita teman-teman bakalan foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman beri ekspresi wajahnya untuk kita foto bersama. Oke, bentar ya. Satu lagi. Yuk, open cam yuk. Oke, semuanya on cam ya. Oke, sudah? Sudah teman-teman.
Terima kasih teman-teman semuanya yang udah ikut gabung ke dalam webinar kita pada malam hari ini. Beri aplausan untuk diri kita sendiri yang sudah bertahan dari awal hingga akhir. Selanjutnya bagi teman-teman yang belum follow akun Instagram Padi, silakan di follow, nanti kita bakalan fallback ya. Dan juga pemateri kita Bang Fadlan tadi juga ada di syarat dan ketentuan. Selanjutnya boleh dong follow IG saya sendiri gitu, nanti juga bakalan saya fallback juga. Dan silakan untuk memasukkan mengupload kegiatan kita pada malam hari ini. Itu aja mungkin. Sekali lagi saya Diki Pratama pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti sertifikatnya sudah ada nama ya. Ya, kasih Bang. Terima kasih ya Bang. Terima Dan kasih banyak. sertifikatnya Terima kasih pada bisa diklaim semuanya. kalau sudah upload story ya. Oke Bang. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Izin pamit ya teman-teman. Iya Bang. Kasih Bang. Nona Melanesia, Nona ku goyang pica-pica, Nona ku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona ku goyang pica-pica, Nona ku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dari irama. Nona ku goyang pica-pica, Nona ku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona ku goyang pica-pica, Nona ku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dari irama. Miss you. Ini siapa yang ngidupin? Mau kuliah di luar negeri tapi pusing mikirin kampus, jurusan, atau biayanya? Bayangin kamu Cinta so tenggelam, sah-sah benar, saya jaga baik-baik sampai siang.